Alhamdulillahilladzi yadhibu fi qulubil muridina law'atal irada wa jahadu ila suluki sabili sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahu kulli rasmin wa 'ada sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Terlebih karunia Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyempurna seluruh karunia-Nya, yaitu al-hidayah wa taufiq fi dinil Islam. Semoga karunia ini kita bawa hingga menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kepada penghulu alam Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap keluarga, para sahabat, para khalifahnya di setiap zamannya, dan segenap umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat darinya. Mudah-mudahan lewat wasilah bacaan salawat kepadanya, mobil khusus kita yang sama-sama hari Hakam Barokah ini, harapan besar kita adalah syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, sebelum khotib menerangkan materi yang akan disampaikan pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, khotib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan baik secara kualitas ataupun secara kuantitas keimanan, keislaman, keihsanan serta nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimtisali awamirillah wa janabi nawahi, yaitu mengarahkan dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri kita untuk bisa menunaikan apa-apa yang disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perintahnya, baik itu yang wajib ataukah itu yang sunnah. Begitupun sebaliknya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meninggalkan apa-apa yang disebut dengan larangannya, baik yang haram ataukah yang makruh. Mudah-mudahan langkah kita menuju Hakam Barokah ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menunaikan ibadah Jumat yang dilaksanakan secara berjamaah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus dicatat bagian dari nilai ketakwaan kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang singkat dan berbahagia ini, khotib akan menerangkan materi yang berkenaan dengan ikhlas dalam beribadah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pada bulan ini, tepatnya bulan Syawal, kita telah diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, yakni Idul Fitri. Makna Idul Fitri yang paling mendalam adalah ibadah yang dipenuhi dengan didasari dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah suatu perbuatan hati, kondisi atau jiwa kita. Ikhlas adalah yang punya arti kemurnian, bersih batin kita dalam rangka beribadah, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dilakukan atas dasar keikhlasan, kemurnian
kemurnian akan menyelamatkan seseorang dari kerusakan. Maksudnya adalah perbuatan tersebut tidak tercemari oleh sifat-sifat tercela, baik itu riya ataupun pamer, sum'ah atau hanya mengejar popularitas, bangga diri atau ujub, suka pujian sekaligus benci akan celaan. Sebab kemurnian dalam hati kita akan melenyapkan setiap titik noda kejelekan yang ada pada jiwa kita. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, para ulama memformulasikan kepada kita berangkat dari susahnya untuk menggapai posisi maqam ikhlas. Para ulama memformulasikan setidaknya ada 3 tahapan penting yang harus kita perhatikan untuk menuju maqam ikhlas. Yang pertama adalah sebelum, yang kedua adalah saat atau ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah ba'dal ibadah, setelah menunaikan manasik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum beribadah, ikhlas ruh kita, bersih jiwa kita dalam menyambut berbagai bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang harus menyambut rangkaian ibadah tiada lain adalah jiwa yang bersih, jiwa yang ikhlas, yang dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum beribadah, marilah kita luruskan niat kita, nawaitu kita tujukan kepada yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Yang mendorong motivasi dalam beribadah, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah atas dasar nilai-nilai keimanan. Jangan sampai yang mendorongnya adalah atas dasar dorongan hawa nafsu kita sendiri. Karena bisa terjadi ibadah kita, aktivitas ibadah kita, baik ibadah kita secara horizontal ataupun vertikal, itu bukan atas dasar keimanan, tetapi melainkan atas dasar dorongan hawa nafsu kita. Kita teringat akan karyanya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari rahimahullah taala. Beliau menulis dalam karyanya Kitab Al-Hikam sekaligus mengingatkan kepada kita akan bahayanya dorongan hawa nafsu dalam bentuk ketaatan. Beliau menuliskan, hazul nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun, wa hadzwa bil qawati batilun khafiyyun, wa mudawatu ma yanfasahul ilaj. Hadzul nafsi bil ma'siyati zahirun jaliyun, dorongan hawa nafsu, gerak-gerik hawa nafsu ketika mendorong, ketika memberikan stimulan kepada dorongan yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zahirun jaliyun, langkahnya nampak sekali, jelas sekali, sehingga mudah bagi kita untuk mendeteksi bahwa itu adalah jelas-jelas dorongan hawa nafsu kita sendiri. Tetapi perlu kita perhatikan ketika sebaliknya dorongan hawa nafsu ini, wa hadzwa bi taati batilun khafiy, sebaliknya gerak-gerik hawa nafsu kita ini ketika mendorong dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, langkahnya khafiyun, samar sekali, batin, bahkan batin, tidak kelihatan, tidak nampak langkah-langkahnya, sehingga kesulitan bagi kita untuk mendeteksi bahwa itu adalah dorongan hawa nafsu kita sendiri. Beliau menurut Syekh Ibnu Al-Iskandari rahimahullah taala, wa mudawatu ma yanfasahul ilaj, sedangkan untuk mengobati penyakit yang tidak nampak penyakitnya, sahul ilaj, amat sukar karena tidak nampak yang akan diobatinya alias penyakitnya. Ibadah menjadi rusak karena tidak dasari atas dasar nilai-nilai keimanan dan keikhlasan. Peranan hawa nafsu yang memprakarsai perbuatan taat itu begitu sulit untuk diobatinya. Inilah peran hawa nafsu kita yang justru bisa menjebak amal-amal kita yang efeknya adalah ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, dalam pelaksanaan ibadah
seringkali mengakibatkan permusuhan dan kebencian. Bahkan perbuatan ketaatan menimbulkan bentuk kejahatan dengan menghalalkan darah manusia. Inilah yang kita temui pada fenomena kehidupan kita yang terjadi di tengah kehidupan kita antar golongan satu dengan golongan yang lainnya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan ayat-ayat Allah, saling mengangkat, saling memojokkan, saling menjelek-jelekan, dan ujung-ujungnya saling menghalalkan darahnya, dan ujung-ujungnya adalah saling membunuh. Hal ini jelas yang menggerakkan dalam proses ibadahnya bukan atas dasar kualitas keimanan dan keikhlasan, tetapi atas dasar dorongan hawa nafsu yang tumbuh dalam hatinya, yang mendorong dalam hatinya. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal yang jauh dari nilai-nilai keikhlasan dan keimanan, tentulah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak mentah-mentah. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, maka sebelum pada langkah pertama ini, sebelum melakukan amal ibadah, kita hadapkan jiwa kita, kita luruskan mawaitu kita, niat kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Apa yang diungkapkan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat ayat 99 diabadikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Sadaqallahu alazim. Hadirin sekalian jemaah rahimahullah, yang kedua adalah tahapan untuk menuju maqam keikhlasan, yaitu saat atau ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika proses peribadatan kita, proses pengabdian diri kita, proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah justru diganggu, dihalangi oleh gangguan-gangguan yang tumbuh dari jiwa kita sendiri. Setidaknya ada 4 penghalang agar tidak tumbuh penyakit-penyakit kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika proses beribadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, yang langkah yang kita harus lakukan adalah as-suhudu ilallah. Ketika kita sholat, kita merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun ibadahnya yang sifatnya sosial, hafdhu minan nas, ketika kita di kantor, kita merasakan as-suhudu ilallah, merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berjualan, kita merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak mau, tidak berani untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Allah. Syekh Al-Albani menyatakan, "Goyib nazrul khalqi ilaih, binazri ilaih, wagi an-iqbali alaih, bisyuhuri iqbali alaih." Hilangkan pandangan makhluk kepadamu, karena kuat pandangannya Allah kepadamu, dan lupakanlah perhatian mereka kepadamu, karena menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperhatikan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, yang kedua adalah selama proses beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barengi dengan ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafal haqqa syahidahu bi kulli syai'. Barang siapa yang mengenal, barang siapa yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan menyaksikannya dalam setiap sesuatu apapun. Langkah yang kedua ini adalah mengenal Allah, ma'rifatullah, bahwa di balik semua gerak-gerik kehidupan kita, sujud kita, ibadah kita, rukuk kita, bahkan sesuatu apapun yang telah kita gerakan, diadai atas dasar qudrah iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah senantiasa dibarengi dengan fana fillah, fana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man faniya bihi goba kulli syai'. Barang siapa yang fana menundukkan diri kepada Allah, pasti yasirna, lenyap, gaib dari segala sesuatu. Jika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai dengan kondisi fana ini, maka yang akan muncul adalah kualitas keikhlasan, kualitas keimanan yang kuat dan kokoh, dan
penyakit-penyakit batin kita yang akan menjauh selama proses peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah itu secara haqqun minallah ataukah ibadah itu secara haqqun minannas. Yang keempat, yang terakhir yaitu senantiasa ketika proses beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabbahu lam yusir alaihi syai'an. Barang siapa yang mencintai Allah, maka ia akan mengutamakan segala sesuatu. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, proses yang ketiga adalah ba'dal ibadah. Untuk menggapai maqam ikhlas ini, setelah melakukan ibadah adalah menjaganya dan mempertahankan kerahasiaan keutuhan ibadah kita yang telah kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia seringkali berhasrat ingin menampilkan kelebihan dan keistimewaan setelah menunaikan membereskan kaifiah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan publik. Padahal hal yang demikian itu dapat membatalkan, dapat menggugurkan nilai-nilai ibadah itu secara seluruh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, semestinya saat kita menjalankan seluruh rangkaian ibadah, manasik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat proses bertawakal dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah melakukan seluruh proses ibadahnya, seluruh proses manasik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melakukan seluruh proses ibadahnya diawali dengan tujuan yang satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berikrar dan ikrarnya ini dicatat di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, ibadahku, hidupku dan bahkan matiku hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Dalam surat Al-An'am 162 diabadikan ikrarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, tip yang terakhir ini saat rampungnya rangkaian ibadah, rangkaian manasik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan proses bertawakal dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tulus semata-mata hanya menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, di penghujung materi khutbah ini, marilah kita simpulkan, ikhlas adalah kemurnian ibadah kita, kemurnian batin kita dalam proses pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum, saat atau ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beribadah, hati kita luruskan, jiwa kita agar tertuju kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selama proses menjalankan ibadah, kita hadirkan kesaksian Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan kesaksian perhatian selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meluluhkan diri kita alias fana'u billah, sehingga yang muncul adalah keikhlasan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah menyelesaikan ibadah, tentulah kita